Hidup di daerah rawan bencana kiranya telah membuat orang Jepang jadi begitu kreatif. Mulai dari legenda Godzilla hingga seri game Fatal Frame, memang ada begitu banyak cerita dari Jepang yang terinspirasi dari bencana alam. Mereka membuat cerita-cerita itu sebagai peringatan dan juga sebagai bentuk penghormatan, baik kepada alam maupun kepada korban dan perjuangan itu sendiri. Makoto Shinkai, sutradara anime yang terkenal dengan genre fantasi romance, juga menjadikan bencana sebagai device penting dalam ceritanya, at least dalam 3 film terakhirnya. Film Suzume kali ini, ia hadirkan sebagai tribute buat korban-korban bencana gempa Tohoku yang terjadi 11 Maret 2011 dahulu. Dan film ini memang bakal terasa menggugah hati dari bagaimana Makoto menuliskan perjuangan karakternya bukan hanya untuk menyetop gempa, tapi juga berdamai dengan rasa kehilangan yang terus merundung. Suzume, sang karakter utama, masih kecil ketika bencana gempa itu melanda. Di adegan pembuka, kita melihat sosok kecilnya mencari-cari ibu di suatu tempat yang dingin. Pengalaman itu pasti traumatis banget bagi Suzume, hingga sampai dimimpiin seperti begitu. Sebenarnya Suzume sendiri sekarang sudah 17 tahun, dia gadis SMA yang cukup ceria. Kita lihat dia pamitan sama tantenya, sama bibinya. Kita lihat dia berangkat sekolah naik sepeda. Kita juga lihat dia terbengong-bengong saat melihat pemuda berambut panjang di jalanan. Nah, pemuda itu bernama Sota, dan dia nanya arah kepada Suzume, arah ke reruntuhan kota di gunung. Suzume yang penasaran malah bolos dan tiba duluan di reruntuhan tujuan Sota. Suzume melihat pintu yang dicari oleh Sota. Momen Suzume membuka pintu itu jadi momen petualangan fantasi cerita ini dimulai. Satu lagi ciri khas dari Makoto Shinkai adalah alih-alih membawa kita dan karakter ke dunia fantasi, dia membawa fantasi itu kepada kita. Membawa fantasi itu ke dunia cerita yang selalu ia bikin grounded dan berdasarkan langsung dari dunia nyata. Film Suzume juga lantas kontan jadi intens karena ini. Dari pintu yang dibuka Suzume, muncul cacing merah raksasa. Makhluk yang cuma bisa dilihat oleh Sota dan Suzume itu melayang di atas kota. Dan cacing ini bakal menghempaskan diri ke tanah. Cacing raksasa itu menyebabkan bencana gempa. Suzume dan Sota harus berkeliling Jepang, menutup pintu-pintu tempat cacing itu keluar supaya tidak terjadi lagi gempa mengerikan. Kreasi film ini memang seliar itu. Itu yang membuat film ini fun dan terasa ajaib. Salah satu cara ngembangkan ide kan dengan ngelantur. Ya kan, kita lempar beberapa kata secara acak, kemudian dipilih yang relevan untuk dibangun sebagai cerita. Nah, Suzume ini sama sekali nggak kekurangan imajinasi untuk jadi out of the box. Selain cacing tadi, film juga punya kunci yang bisa berubah jadi kucing, pintu-pintu keluar cacing yang actually berbeda-beda, ada yang cuma selembar pintu biasa, ada yang pintu geser, ada juga pintu dari permainan biang lala. Nah, belum lagi ritual buat nutup pintu tersebut, rules-nya apa. Dan juga si Sota sendiri eventually akan dikutuk dari kursi anak TK, yang satu kakinya hilang pula. Jadi bayangkan gimana dia melakukan itu semua kalau tanpa bantuan Suzume. Nah, penonton sestudioku ketawa-ketawa ngakak ngelihat para karakter ini. Lihat kucing dewa yang imut tapi nyebelin, lihat Suzume yang harus keliling Jepang sambil bawa-bawa kursi, lihat Sota sebagai kursi berusaha mengejar si kucing dengan gerakan kocak. Nah, film meng-acknowledge kekocakan tersebut. Semuanya disengaja supaya ceritanya terasa renyah dan menghibur. Dunia kontemporer Suzume juga takjub ngelihat kursi bisa ngejar kucing. Sota dan si kucing actually jadi viral, jadi sensasi di internet mereka. Bikin film ini jadi semakin akrab buat kita. Karena kebiasaan karakter dalam ceritanya sama kita. Nah, seolah keringanan, kefamiliaran, dan keunikan karakternya belum cukup, film ini tampil lewat animasi yang luar biasa. Makoto suka menggambar tempat-tempat asli sebagai lokasi cerita, dan di sini lokasi-lokasi yang jadi background itu meledak oleh warna-warna. Di hand drawn tapi benar-benar hidup gitu. Bahkan tempat yang paling suram sekalipun. Animasi film ini sepertinya di-enhance oleh efek yang membuat visualnya semakin berkilau. Lihat saja ketika cacing-cacing raksasa itu berubah menjadi hujan saat Suzume berhasil menutup pintu. Wah, ciamik deh pokoknya. Semua itu ditampilkan lewat sudut kamera yang benar-benar luas. Shot-shot perspektifnya dimainkan dengan leluasa. Jantungku berdebar-debar setiap kali dua karakter kita berhadapan dengan cacing, atau malah setiap kali ketika mereka itu berlari menuju tempat pintu berada.
Suzume adalah film perjalanan. Bersama Sota, gadis ini menyusur Jepang, ngikutin jejak si kucing yang dicurigai sengaja membuka pintu supaya cacing keluar dan jadi gempa. Suasana yang terus-menerus jadi baru karena mereka pindah tempat terus membuat misi mereka yang sebenarnya cukup repetitif jadi tak membosankan. Malahan jadi semakin seru karena Suzume dan Sota bertemu banyak orang di setiap daerah yang mereka lewati. Film dengan efektif menampilkan interaksi Suzume dengan orang-orang ini, yang walaupun singkat tapi terasa banget mereka tuh jadi sahabat gitu. Namun begitu aku cukup terhenyak juga di paruh awal itu saat menyadari bahwa reruntuhan yang sebenarnya itu adalah tempat-tempat bekas korban gempa yang merupakan tempat asli. Aku nggak yakin apakah tempat itu aslinya memang pernah kena gempa atau tidak, tapi tetap saja kebayang lah gimana orang Jepang nonton ini, realizing gempa bisa terjadi di sana. Mengingatkan bahwa mungkin bisa saja ada survivor seperti Suzume yang nonton, dan mereka tuh harus kembali melihat puing-puing tempat itu. Disitulah aku sadar bahwa film Makoto kali ini lebih personal, bahkan daripada Weathering with You dan Your Name. Bahwa cerita yang diusung kali ini lebih daripada sekedar kisah romansa dua anak muda. Tentu elemen itu ada, tapi jadi bukan inti gitu. Bukan yang terbaik dari film ini, dari keseluruhan penceritaan Suzume. Karena di film ini, yang paling penting itu sebenarnya adalah tentang survivor gempa, tentang orang-orang seperti Suzume, penyintas Tohoku yang masih mencari ibunya, mencari orang tercinta yang jadi korban bencana. Yang dilakukan Suzume di sini mungkin merupakan hal tersusah yang harus dilakukan oleh para penyintas. Menutup pintu, melihat hal di balik pintu, mengenang peristiwa sebelum bencana hanya untuk menutup dan menguncinya rapat-rapat. Tapi perlu diingatkan lagi bahwa film ini tidak menggagas itu sebagai perbuatan yang dilakukan Suzume supaya melupakan tragedi atau traumanya untuk melupakan ibunya. Enggak. Menutup pintu yang disebutkan oleh film ini justru adalah tindakan respect yang juga menguatkan survivor untuk meneruskan hidup ke depan. Film ini justru ingin Suzume mengingat masa itu supaya cewek ini sadar untuk melihat pengorbanan dan cinta di balik itu semua. Nah, satu lagi elemen kunci pada film ini adalah hubungan antara Suzume dengan tantenya, dengan bibi yang selama ini membesarkan dia, yang sampai sekarang tuh belum menikah tantenya karena ini. Nah, si tante ini pada satu momen meledak, bilang bahwa dia telah mengorbankan masa mudanya demi Suzume. Suzume sendiri memang pada saat itu belum memandang tantenya sebagai sosok ibu yang ia hormati. Dia nggak bisa karena saat itu dia masih mencari ibunya deep inside. Nah, pengorbanan Sota sebagai kursi anak TK, pengorbanan si kucing untuk kembali jadi kunci, petualangannya menutup pintu sembari bertemu orang-orang yang menampungnya, membuat akhirnya Suzume ingat dan sadar hal penting yang teroverlook selama ini olehnya. Bahwa some people gone but not forgotten. Tapi tragisnya, beberapa orang rela memilih bertahan dan menggantikan, tapi justru mereka yang terlupakan. Mengenang itu penting, tapi menyadari bahwa yang tinggal juga mengorbankan sesuatu juga tak kalah pentingnya. Film ini ngasih tahu bahwa setiap bencana, semua orang jadi korban, dan akan ada cinta yang juga mereka korbankan. Ingatlah cinta itu. Di luar pesan simbolisnya tersebut, Suzume sebenarnya lebih ringan dan lebih straightforward dibandingkan dua film Makoto sebelumnya. Film tidak banyak menggali soal ritual dan pintu-pintu itu. Nggak banyak penggalian mendalam atas fantasi atau role dunia seperti pada Your Name. Nature petualangan ala road trip-nya pun membuat cerita berjalan cepat dan sistematis. Ceritanya tidak mengalami transformasi seperti pada Your Name. Suzume tetap petualangan mencari pintu, hanya saja dengan intensitas yang semakin dramatis. Kisah cintanya juga tidak semendalam itu. Weathering with You malah lebih terasa romantis. Romance di Suzume cuma terasa kayak formalitas aja, biar terus ada ciri khas Makoto. Ya kan, pertemuan si Suzume dengan Sota hitungannya kan termasuk kebetulan. Mereka juga tidak terasa bonding seril itu, mengingat sebagian besar waktu Sota berada dalam wujud kursi. Asmara mereka berdua ini ketutupan banyak hal yang sebenarnya lebih esensial gitu. Dari kursi itu saja sebenarnya agak meragukan, karena kan kursi itu sebenarnya adalah kursi kenang-kenangan ibu untuk Suzume. Jadi attachment si Suzume kepada Sota agak bias, karena bisa jadi dia cuma sayang sama nilai kursi itu, ya kan? Soal itu tuh gak pernah benar-benar dibahas oleh film soal romance mereka. Pokoknya si Suzume cinta aja sama Sota, sehingga dia mau berjuang untuk menyelamatkan Sota di paruh akhir cerita. Si Sotanya juga diungkap tahu-tahu juga sudah suka Suzume sedari pandangan pertama.
Nah, romansa yang harus ada ini pada akhirnya jadi ngaruh ke yang lain, membuat film jadi kurang maksimal. Karena relasi antara Suzume dan tante atau bibinya tadi itu jadi tidak jadi fokus gitu. Padahal harusnya ini jadi fokus. Karena bahasan mereka yang penting, tapi sedikit banget dibahas. Bahwa ternyata Suzume senang-senang aja dianggap anak yang kabur dari rumah, kita nggak pernah merasakan itu dengan total. Suzume itu padahal memang merasa lebih bebas di luar rumah gitu. Begitu juga dengan tantenya. Alih-alih nge-build up drama kehidupannya, film hanya memperlihatkan sekelebat dan membuat karakter ini meledak gitu aja dalam adegan awkward yang kayak dipaksakan. Buat sekalian ngenalin sosok batu kunci yang satu lagi. Nah, Suzume berdurasi 2 jam lebih dikit, memuat banyak tapi belum terasa imbang. Nggak terasa padat kayak 2 film sebelumnya karena bahasan yang lebih penting kurang dieksplorasi, kurang maksimal. Perlu 1 hari bagiku untuk mendiamkan film ini supaya terlepas dari kehebohannya. Karena memang film ini tuh lebih seru, gambarnya juga cantik banget, lovable sekali. Penonton satu studioku ketawa dan happy sepanjang durasi. Aku nggak nyangka film anime bisa sepenuh ini di bioskop. Karena ya memang film kali ini lebih straightforward. Dan ya karena utamain crowd pleaser dan romansa yang harus ada alih-alih penting untuk ada, maka film ini jadi formulaic. Aku harus mutusin satu pilihan penting. Apakah film ini bakal jadi angka 8 pertama tahun ini, atau dia sebenarnya cuma another Avatar kedua, ya kan? Aku sudah akan menutup pintu keputusan, akhirnya jawaban itu muncul. Film ini punya hal yang tidak ada pada Avatar 2 yang completely fantasi. Identitas budaya yang real di balik ceritanya. Faktor yang membuat anime ini lebih urgent, bahkan dari 2 karya Makoto sebelumnya yang lebih superior itu. Akhirnya aku sudah bisa ngunci keputusan. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Suzume. That's all we have for now. Kira-kira kalian punya teori nggak? Kenapa Suzume bisa jadi secinta itu kepada Sota? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.